Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Perkenalkan, saya Naila Amalia dari kelas 1A dengan NIM 1240904101022. Di video ini saya berkesempatan menyampaikan jawaban saya untuk memenuhi nilai UAS dasar-dasar pemrograman. Sebelum kita mulai nomor 1, kita harus memasukkan, kita harus mengimport data pandasnya dulu. Karena pertama datanya berbentuk JSON, jadi df sama dengan pd.json, lalu link datanya. Di sini df head 10 karena datanya ada 10. Lalu kita masuk ke dalam soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kita disuruh mencari nama individu yang memiliki semua tugas pada semua project dengan status komplit. Nah, di awal kita masukkan fungsi find individual with all complete project, lalu masuk ke dalam validasi data menggunakan blok try untuk menangkap kesalahan. Nih, try complete individual. Lalu kita iterasi setiap individu dengan for individual in data. Lalu pada setiap individu akan ada beberapa langkah validasi dan pengecekan di try name, individual name, dan project individual get project. Jika name atau project tidak ditemukan, kesalahan akan diungkap di except key error as dan exception as I. Jika kesalahan terjadi, error akan ditangkap di blok tersebut. Lalu setelah itu kita cek semua proyek dengan variabel all complete true. Loop pertama memproses setiap project individu di for project in project. Nah, jika projectnya kosong, individu diabaikan karena tidak ada project untuk dicek. Lalu setelah projectnya dicek, kita masuk ke dalam tugas dalam projectnya. Nah, di for task in project get task, jika tugas memiliki status selain complete, variabel all complete akan diubah menjadi false. Lalu setelah itu akan di break. Lalu loop tugas dihentikan dengan break, if not all complete, break. Lalu kita masuk ke jika semua proyek selesai, tambahkan ke daftar. Nah, kalau all complete-nya true dan individu memiliki proyek, nama mereka akan ditambahkan ke dalam list hasil di complete individual append name. Lalu di bawahnya ada except key error as I dan exception as I itu digunakan di atas yang tadi sudah disebutkan. Lalu kita return complete individual. Setelah itu kita masuk ke dalam exception as. Lalu terakhir kita panggil fungsi dan cetak hasil. Try result, find individual with all complete project data, print individu dengan semua project selesai, result. Output yang didapat adalah individu dengan semua project selesai adalah list kosong karena tidak ada satupun yang memenuhi kriteria all complete project. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diminta untuk menggabungkan daftar tugas berdasarkan kota tempat tinggal individu. Output yang dihasilkan berupa dictionary, di mana key-nya adalah nama, kota, dan value-nya adalah daftar tugas dari individu yang tinggal di kota tersebut. Pertama kita masukkan fungsi combine task by city. Lalu if not data return. Nah, jika datanya kosong, fungsi langsung mengembalikan dictionary kosong. Lalu kita di sini tulis juga task by city itu untuk menyimpan hasil akhir berupa daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Lalu kita masuk ke iterasi melalui setiap individu.
di for individual in data. Nah, fungsi ini akan memproses setiap individu dalam list data. Lalu kita ke akses city-nya. City-nya itu di dalamnya berisi individual, kontak, address, home, dan city. Nah, jika key kontak atau sub key lainnya tidak ditemukan, error akan ditangkap oleh blok except yang di accept key error as i. Lalu setelah itu kita iterasi melalui project di for project in individual get project untuk mendapatkan daftar project milik individu. Nah, jika individu nggak punya project, defaultnya adalah list kosong sehingga tidak ada error. Setelah projectnya kita masuk ke for task in project get, itu untuk mendapatkan daftar tugas dari setiap project. Setelah sudah, kita masukkan task detailnya. Di situ dari nama, project ID, dan task ID yang nama berisi nama individu, project ID berisi ID project tempat tugas berada, dan task ID berisi ID tugas. Lalu kita masuk ke if city not in task by city untuk mengecek apakah kota sudah ada di dictionary task by city. Nah, jika belum, tambahkan key baru untuk kota yang tersebut dengan value berupa list kosong. Jika sudah, task by city append task detail untuk menyimpan hasil yang sudah didapat dari atas. Lalu setelah itu kita error handling. Nah, jika ada key yang hilang dalam struktur data individu, error akan tertangkap di sini yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah itu return hasil dari task by city untuk mengembalikan dictionary yang berisi daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Lalu resultnya yaitu combine task by city data print resultnya. Lalu di sini kita dapat menghasilkan output yang berisi city di list of dictionary yang di dalamnya berupa name, project ID, task di dalam city. Lalu sebelum masuk ke soal nomor 3, kita masukkan lagi kita import lagi data CSV-nya di df pdret CSV, lalu link data soalnya, lalu di kode yang berbeda kita taruh df head 20 karena kita di sini ada 20 data. Lalu kita masukkan juga di sini ada df untuk memudahkan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kita diminta untuk menemukan kandidat promosi dari sebuah data dalam format CSV. Nah, datanya kandidat promosi dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kriterianya itu pengalaman kerja kurang dari 3 tahun, skor kerja di atas rata-rata, dan gaji kuartil di bawah 25% terendah, dan tidak berasal dari departemen admin atau support. Fungsi ini akan mengembalikan hasil berupa list of dictionary, di mana setiap dictionary mewakili kandidat promosi dengan informasi seperti nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Kita masuk ke dalam fungsinya. Pertama kita masukkan fungsi def find promotion candidates path. Lalu di sini kita masukkan pertama-tama kita mencari rata-rata skor kinerja dan kuartil bawah gaji sebagai df performance score min dan df salary quantile 0,25 karena 0,25 adalah 25%.
Kita menggunakan metode min pada kolom performance score untuk menghitung rata-rata skor kinerja semua karyawan dalam data. Lalu kita filter data berdasarkan kriteria untuk menentukan kriteria seleksi candidates. DF-nya itu experience year kurang dari 3 tahun, performance score-nya lebih besar dari rata-rata, lalu salary-nya itu lebih kecil dari 25% dan tidak dari departemen admin dan support. Di sini menggunakan bentuk seperti ini untuk operator not untuk mengecualikan karyawan. Setelah itu hasil disimpan dalam data frame baru bernama kandidat. Nah, result kandidat, name, departemen, salary, performance score, experience years, lalu di return result to dictionary untuk mengonferensi data frame menjadi list of dictionary. Setelah itu kita masuk ke dalam error handling menggunakan beberapa blok try except untuk menangani berbagai kemungkinan kesalahan. Yang pertama itu file not found error. Jika file CSV tidak ditemukan pada patch yang diberikan. Lalu ada empty data error untuk jika file kosong atau format file tidak sesuai, misalnya filenya itu bukan CSV. Lalu ada key error, misalnya jika kolom tertentu yang diperlukan tidak ada di dalam dataset. Lalu yang terakhir ada kesalahan lain untuk menangkap semua kesalahan lain yang tidak terduga. Setelah itu kita masuk ke dalam hasil akhir. Hasil sama dengan find promotion candidates path, print hasil. Nah, setelah fungsi selesai dieksekusi, hasil berupa list of dictionary. Tetapi karena tidak ada satupun yang memenuhi kriteria, maka output yang dihasilkan hanya berupa list kosong. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk menemukan kandidat promosi dari sebuah data. Kandidat promosi dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, skor kinerja lebih besar dari 85, tidak bekerja secara remote, dan gaji di bawah rata-rata gaji departemennya. Fungsi ini mengembalikan hasil berupa list of dictionary berisi informasi kandidat yang memenuhi kriteria. Kita masuk dalam fungsi find promotion candidate path. Kita masuk ke dalam data required column berisi name, departemen, salary, experience years, performance score, dan remote worker. Jika tidak ada di dalam sini, maka fungsi akan mengeluarkan error dan memberitahu bahwa data tidak valid. Setelah itu kita menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen dan menambahkan kolom rata-rata gaji untuk setiap departemen ke dataset. Dataset dikelompokkan berdasarkan kolom departemen menggunakan group by departemen salary min sebagai rata-rata gaji untuk setiap departemen. Lalu menambahkan kolom rata-rata gaji untuk setiap departemen ke dataset. Data yang sudah didapat dari atas sebelumnya akan masuk ke data departemen map untuk diisi rata-rata gaji departemen masing-masing. Setelah itu kita menyaring data berdasarkan kriteria. Nah, kita masuk ke filter data yang diambil yaitu data experience years di atas 5 tahun, lalu skor kinerja di atas 85, tidak bekerja secara remote, dan gaji kurang dari rata-rata di departemennya. Setelah itu kita siapkan hasil result column, nama departemen
salary, performance score, dan experience years. Lalu kandidatnya ini yang sudah difilter, filter data result column to dictionary untuk mengubah menjadi list of dictionary. Nah, setiap dictionary di dalam hasil berisi data seorang kandidat. Setelah itu kita masuk ke error handling. Nah, kita menggunakan fungsi block try except untuk menangani berbagai kemungkinan error. Di sini kita pakai file not found error jika file tidak ditemukan pada path yang diberikan. Lalu ada empty data error jika file kosong, fungsi mencetak pesan error. Lalu hasil akhirnya kita hasil find promotion candidate path, lalu print hasil. Nah, karena tidak ada seorang pun yang memenuhi kriteria, sehingga output yang dihasilkan hanyalah list kosong. Akhir kita masuk ke nomor 5. Di sini kita disuruh untuk mengurutkan data siswa berdasarkan skor mereka, baik secara terendah ke tertinggi maupun tertinggi ke terendah. Nah, data siswa diberikan dalam bentuk list of tuples, di mana setiap tuples berisi nama siswa dan skornya. Pertama kita masukkan dulu fungsi sort student, sort order ascending. Ascending ini dari rendah ke tinggi, dan descending ini dari tinggi ke rendah. Nah, di awal ini ada try if order not in ascending descending raise value error, parameter order hanya boleh ascending atau descending. Jika nilai order tidak sesuai, fungsi akan mengeluarkan error value error. Lalu di sini kita ada reverse order true if order descending else false. Nah, variabel reverse order digunakan untuk menentukan apakah hasil pengurutan akan descending atau ascending. Nah, jika order descending maka reverse order true, dan jika order ascending maka reverse order false. Setelah itu kita mengurutkan data di sorter students, sorted student, key lambda x1 reverse order. Fungsi sort ini digunakan untuk mengurutkan list student, dan parameter key lambda x1 menggunakan skor elemen kedua dalam tuple sebagai kunci pengurutan. Setelah itu hasil dari sort student di return. Lalu kita masuk ke error handling di except type error. Jika data input student tidak sesuai, fungsi akan menangkap error type error dan mengembalikan list kosong. Setelah sudah, kita ke result ascending, sort student ascending, print result ascending. Itu kita akan mendapatkan hasil yang didapat dari result ascending ini, yaitu dari Citra 78, Ali 85, Eka 88, Budi 92, dan terakhir Dewi 95. Sedangkan dari result descending kita akan mendapat kebalikannya dari Dewi, Budi, Eka, Ali hingga Citra. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.